pesantren Tebu Irang mencetak santri sejati, berilmu berbudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jamil alam asanifin wal awliya wa syuhada as-salihin wa ila hadratil malaikatil muqarrabin, khususan ila hadrati malifi hadzal kitab bahasim wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati abaina wa ummatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sekarang membaca halaman 27 paragraf keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiyalan diceritakan an ba'dil masyayikhi saking sebagian pira-pira syekh, pira-pira guru, annahu sak temene kelakuan annahu sak temene ba'dul masyayikh iku haji sapa ba'dul masyayikh masyian halim mlaku wong kang mlaku fakila mongko ditakokaken lahum maring ba'dul masyayikh fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono hajja masyian. Faqala mongko dawuh jawab sapa ba'dul masyayikh, ala bedu utawi budak abiku kang minggat iku layak tiyo ora bisa teka sapa abdu ila baiti maulahu maring omahe juragane abdu ragiban hale berkendaraan. Ya mergo gak duwe duit. Yang namanya budak itu ndak punya apa-apa. Kalau dia lari dari rumah juraganya, nanti kalau pulang ya ndak mungkin terus nge-grab. Karena apa? Ndak punya uang. Dan sudah pasti, hampir pasti, kalaupun kemudian dia sambat pada juragannya, ya ndak bakalan difasilitasi atas kepulangannya. Justru dia dapat hukuman yang entah ringan atau berat sesuai tingkat emosi juragannya. Lau qadartu lamun mampu sapa ingsun. Lau qadartu lamun mampu sapa ingsun anam sia yen to mlaku sapa ingsun. Ala roksi ngatasi sirah ingsun. Saumpama aku mlaku sikil tak deleh dhuwur, sirah tak deleh ngisor. Mama saya itu mongko ora bakal mlaku sapa ingsun ala qadami ngatasi sikil ingsun. Jadi saya ingin tunjukkan keseriusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lakukan sesuatu yang paling susah dalam proses ibadah ini. Ya, karena memang haji itu adalah haji perjalanan, ibadah travel. Maka semakin berat perjalanan itu dialami, perjalanan haji itu dialami, maka semakin besar nilainya. Ini persepsi Syekh tadi. Maka dia beralasan kenapa dia haji jalan kaki. Ya wong saya itu bisa jalan kaki, masa harus naik kendaraan. Bahkan kalau perlu seandainya saja aku bisa jalan pakai kepala, tak lakoni yang pakai kepala, enggak pakai kaki. Sengaja Syekh ini memilih proses yang paling berat. Tidak untuk apa-apa, semata-mata agar semakin besar ridho Allah kepadanya.
Qala dawu sapa Qadiyat radhiyallahu an rahimahullahu. Wa jadirun lan iku bagus layak. Limawatina maring pira-pira panggonan. Pira-pira negara umirat kang disemarakkan apa mawatin bil wahyi kelawan wahyu. Wa tanzili lan ya tegese wahyu. Wa tarat dadalan mondar-mandir sapa Jibrilu malaikat Jibril. Wa Mikailu lan malaikat Mikail. Wa arajat lan munggah minha saking mawatin sopal malaikatu malaikat. Wa ruhulan malaikat Jibril. Wa dojat lan gemuruh apa ngurusa tuha pira-pira pelatarane mawatin. Bitakdisi kelawan mensucikan Allah. Wa tasbihi lan ya tegese mensucikan Allah. Wastamalat lan berisi apa turbatuha. Wastamalat mengandung apa turbatuha tanai mawatin ala jasadi sayyidil basyari ing atase jasate gustine para menungsa. Wantasaralan jebar minha saking mawatin apa dinullahi agamane Allah. Wa sunnatu rasulihi lan tuntunane utusane Allah. Mantasyara ing dalem selagine tersebar apa dinullah. Utawi iki negara, utawi iki panggonan iku madarisu ayatin. Nggon deres pira-pira ayat. Wa masajidu sholawatin lan masjid panggonane salat. Wa majma'ul fadhail lan nggon kumpuli berbagai macam fadilah wal khairati lan kebaikan. Wa madharil barohini lan panggonan nyotone pira-pira tanda lan dalil wal mukjizati lan mukjizat. Wa manasikuddin lan nggon ibadahe agama. Wa masyairul muslimina lan nggon syiare muslim. Wa mawaqifu sayyidil mursalina lan nggon berhentine nggon mandeke pemimpine pira-pira utusan Allah. Wa mutabawu al khatamin nabiyyin lan nggon ngungsine penutupe pira-pira nabi. Haitsu fajarat sekirane nyumber apa anubuwatu sifat kenabian. Wa inafadolan ing endi lober apa ubabuha ombake nubuwah. Wa mawatinu mahbatir risalati lan panggonane temurune kerasulan. Wa awwalu ardil lan bumi pertama masa kang menyentuh jildal Mustafa ing kulite Nabi Muhammad apa turabuha bumine ardu. Antuk zama utawi yen to diagungaken apa urusa tuha pira-pira pelatarane mawatit. Watu syamalan diambu apa nafahatuha keharumane mawatit. Watu kebbalulan watu kebbalalan di cium apa rubu aha apa rubu uha ya apa rubu uha pira-pira omahe mawatit wajudronuha lan pira-pira temboke mawatit. Jadi karena Mekah, Madinah
itu adalah tanah di mana Jibril sering mondar-mandir di sana. Mikail juga betah di sana. Wahyu turun di sana. Agama Islam bermula di sana. Adalah wajar kalau kemudian tanah itu mendapatkan penghormatan dan penghargaan ekstra dari manusianya, dari kita semua. Karena itu wajar kalau saya menghormati bumi ini, itu maksudnya. Ya daro khairil muslimina wa man bihi Widiyal anam wa khussobil ayati indi li ajli kalawatun wa sobabatun wa tasyawukun mutawaqqidul jamarati. Ya daro khairul muslimina, he omae saapi-api wong Islam. Siapa itu? Ya Nabi. Waman lan wong bi kang iku kelawan man hudia mendapat hidayah sopal anamu menungso. Wa khussolan diistimewakan sapa khairul muslimin bil ayati kelawan pira ayat. Indi iku ing dalem ingsun li ajlika krana arae panjenengan. Lau'atun nutawi bangete cinta, wa sobabatun lan kangen. Wa tasyawukun lan yo tegese kangen, mutawaqqidul jamarati kang meluap-luap mawane. Wa alayya lan iku wajib ing atase ingsun. An malaat yen to ngebeki apa mahajiri pira-pira pemandangan ingsun. Mintil kumul jadaroti saking mengkono-mengkono tembok. Wal urusati lan mengkono-mengkono pelataran. La'firon yektine ngawur-ngawur ingsun, ngawur-ngawuraken lebu ingsun. Masuna syaibati ing uban ing uwan kang dijaga bainaha antarane syaibati mingkasrati takbili saking utawa sebab akeh ngambung warusyufati lan anggota badan. Laulal awadi lamun ora ana utawi kesibukan kang menghalangi. Wal aadi lan lamun ora ana pira-pira musuh. Zurtu mongko mengunjungi ingsun ha ing mawatin abadan ing dalem selawase. Walau sahban lan senajan iku meret-meret alal wajanati ing atase pipi ingsun. Lakin saudi tetapine bakal nuduhaken ingsun min hafili tahiyati saking agunge penghormatan ingsun. Min hafili tahiyati saking agunge penghormatan ingsun. Liqati nitil kadari maring wong kang manggon ing mengkono-mengkono omah wal hujurati lan pira-pira kamar. Azka kang luwih bagus, luwih bersih minal miski ketimbang minyak misik. Al mufattaki kang disebar. Nafhatan krana ambune. Tasya kang nutupi apa tahiyat hu ing miski bil asoli ing dalam waktu sore wal bukurati lan waktu isu. Wa takhusulan
khusus apa tahiyat ditentukaken apa tahiyat hu ing kotin bizawakis sholawati kelawan sucine pira-pira sholawat wa nawami lan mundak-mundak ingsun atas lima ing ucapan salam wal barokati lan barokah. Jadi ya karena setiap orang itu punya aura. Dan besarnya aura itu adalah sebesar karomahnya. Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad sebagai manusia, sosok manusia terbaik di muka bumi, dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai nanti kiamat, tentu kebaikannya amat sangat besar. Karena kebaikannya amat sangat besar, maka auranya juga amat sangat besar. Karena auranya amat sangat besar, maka apapun yang bersentuhan dengan beliau, apapun yang bersentuhan dengan auranya juga memiliki kemuliaan yang tidak terlalu jauh berbeda. Setidaknya apapun yang pernah bersentuhan dengan Nabi, kemuliaannya jauh lebih besar ketimbang kita-kita ini. Setinggi apapun kita ini, mohon maaf nih, orang alim sekalipun, maka karomahnya kalah dengan mereka yang pernah bersentuhan dengan Nabi. Bahkan sampai tanahnya pun memiliki kemuliaan lebih tinggi ketimbang tanah yang lain. Tanah Mekah, tanah Madinah yang paling sering diinjak Nabi, tentu tanah-tanah itu jauh lebih berharga, lebih mulia, lebih punya karomah ketimbang tanah-tanah yang lain. Karena itu adalah sepantasnya manusia punya keinginan besar, berdoa dengan sekuat-kuatnya, minta kepada Allah agar ditakdirkan bisa berkunjung ke sana, ke Mekah Madinah, bahkan walaupun terpaksa tidak bisa ibadah haji sekalipun. Karena memang tingkat kemuliaan tanah Mekah Madinah itu begitu besar. Dan sebagai bukti, barangkali kalau pengen tahu bukti yang fisik, yang sederhana, yang mudah kita tangkap dari kemuliaan Mekah Madinah itu, kita bisa menyaksikan bahwa betapa sikap yang sombong sedikit saja di Mekah dan Madinah itu berbalas di hari yang sama. Di hari yang sama. Dan yang paling sering kena cobaan seperti itu, kena cobaan berupa balasan atas kesombongan itu seringkali orang yang paling rajin ke Mekah Madinah. Kenapa? Karena mereka tentu saja wajar, mereka menjadi orang baik-baik karena sering bersentuhan dengan tanah yang baik itu. Dan ketika menjadi orang yang baik-baik, maka setan dan iblis pun godaannya semakin berat, semakin besar. Karena godaannya semakin besar, salah satunya diseret menjadi semacam sombong itu. Semacam saya bilang, sebenarnya tidak sombong. Contohnya begini, misalnya ada teman-temannya, sebentar ini tanah untuk menuju ke kantor mana, ke Masjid Nabawi itu jalur ini lewat mana ya, misalnya seperti itu. Wah, gampang itu jalannya. Kalau ada orang bilang gampang seperti itu, maka hari itu dia akan dapat kesulitan persoalan jalur tadi. Oh gitu aja masa tidak tahu, maka dia adalah orang yang pertama kali tidak tahu, bahkan lebih jelek ketimbang yang dijawab itu tadi. Itu di Mekah Madinah kalau pengen tahu. Kalau di sini mungkin hampir tidak pernah, orang boleh saja sombong dan balasannya jarang dirasakan di hari itu. Tapi di Mekah Madinah orang segera disadarkan oleh Allah bahwa sikapnya itu tidak benar. Orang tidak boleh merasa paling pintar. Orang tidak boleh merasa paling hebat, karena sesungguhnya di atas langit masih ada langit lagi. Di atasnya masih ada pula langit lagi, dan seterusnya. Jangankan kita manusia yang cuma manusia biasa-biasa saja. Nabi Musa yang memang dasarnya orangnya gagah perkasa, orangnya amat sangat cerdas, karena beliau adalah nabi yang diturunkan di tengah-tengah umat yang pinter sekali, sampai hari ini masih pinter, yaitu Bani Israel. Mereka juga sangat perkasa, betapa penduduknya amat sangat sedikit, tidak sampai 50 juta. Dan itu pun tersebar di seluruh dunia. Mereka tahan berperang sampai hari ini sudah lebih dari 60 tahun. Mereka tahan
untuk menghadapi berbagai macam tekanan politik, hukum, militer, dan seterusnya, apapun itu, fisik, psikologis, mereka tahan. Karena Nabi Musa diturunkan di tengah umat yang seperti itu modelnya, maka Nabi Musa pun dibekali oleh Allah keperkasaan dan kecerdasan. Sampai pada saatnya Nabi Musa itu berceramah di hadapan umatnya dan beliau menyampaikan bahwa beliau adalah manusia paling cerdas di muka bumi. Mendadak sontak oleh Allah diingatkan. Jadi manusia itu tidak boleh punya sifat sombong, sekecil apapun, karena sesungguhnya yang sombong itu cuma Allah. Maka sejak itu Nabi Musa diingatkan oleh Allah, disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Dan pelajarannya pun tidak main-main, hanya disuguhi teka-teki. Karena memang orang pintar, maka pelajarannya adalah teka-teki. Anak-anak sekalian, semoga kita menjadi hamba Allah yang tahu diri untuk menghamba dan senantiasa menghamba di hadapannya. Karena hanya Allah yang paling pantas kita perhamba, yang paling pantas kita sembah, dan yang setiap kali menyuruh kita untuk meminta apapun yang kita ingin, dan Allah insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Semoga bermanfaat. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.